Tribuners, tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Momentum ini pun menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk lebih memberikan perhatian kepada anak-anak. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya memberikan perhatian lewat memberikan prasarana dan sarana perpustakaan dan taman baca masyarakat atau TBM yang sudah tersebar di kampung-kampung di Kota Surabaya. Dan saat ini saya Christine Ayu, wartawan Harian Surya dan Tribun Jatim sudah bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, Bapak Musdik Ali Suhudi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya ini kan memiliki ribuan buku yang tersebar di hampir 500 perpustakaan dan juga TBM di Kota Surabaya. Ini kan menjadi salah satu bukti bahwa memang memberikan perhatian yang spesial bagi anak-anak. Ini kenapa nih Pak perhatian ini menjadi begitu penting untuk anak-anak? Iya, saya kira kita semua sepakat bahwa anak ini menjadi bagian penting di dalam sistem tumbuh dan kembangnya suatu bangsa. Kalau kita lihat dari struktur penduduk misalnya ya, jadi usia anak ini, ya meskipun usia anak ini ada beberapa terminologi. Kita melihat dari jumlah anak usia yang di bawah 14 tahun sesuai dengan sensus itu, perkiraan tahun 2019 ini jumlahnya sekitar 66 juta, ya. Jadi sekitar 24% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ya, dari sisi jumlah ini cukup besar. Yang kedua, bagaimana anak ini akan menentukan seberapa bagus nanti ketika usia anak itu masuk ke usia produktif. Karena negara itu akan maju ketika penduduk di usia produktifnya itu betul-betul punya kualitas yang baik. Maka kita concern betul bagaimana anak ini bisa kita siapkan menjadi sumber daya yang baik. Nah, selain itu anak ini punya beberapa kelemahan ya. Jadi dari sisi usia anak itu punya kerentanan ya. Punya kelemahan juga. Secara mental dia juga perlu bimbingan. Nah, itulah kenapa kita harus bersama-sama bagaimana membimbing anak ini, menyiapkan anak agar betul-betul siap ketika mereka memasuki usia produktif yang dituntut mereka harus berkompetisi. Ketika mereka berkompetisi, maka yang menentukan adalah apakah kualitas dia itu baik atau tidak. Nah, di sini sebenarnya peran perpustakaan itu masuk ke situ, karena pendidikan anak ini sebenarnya ada pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, ada pendidikan yang kemudian menjadi tanggung jawab dunia pendidikan di luar sekolah dan sebagainya. Nah, perpustakaan ini cukup unik karena perpustakaan ini bisa masuk ke rumah tangga, bisa masuk ke sekolah, dan juga bisa masuk ke lingkungan umum. Ya, apalagi di era digital. Era digital ini perpustakaan bisa masuk kemana saja. Maka kita punya harapan besar bagaimana anak-anak ini bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai sebagai pendorong mereka dalam menyiapkan kualitas yang lebih baik nanti ketika dia memasuki usia produktif maupun nanti ketika dia memasuki usia yang lebih tua. Sesuatu yang bisa menarik anak-anak agar lebih mencintai dunia literasi ini seperti apa? Ya ini memang tugas yang cukup berat ya, karena sebenarnya kalau masalah informasi, saya kira semua anak itu butuh, ya semua anak itu pasti butuh. Hanya biasanya memang mereka mencari informasi yang gampang, yang mudah didapat, ya. Tidak perlu biaya besar dan sebagainya. Makanya sekarang ini ketika era digital itu muncul, itu adalah salah satu alternatif yang mereka pilih. Tetapi kita tahu bahwa sumber informasi secara digital yang bisa dicari dimanapun lewat internet itu ada banyak kelebihan tetapi banyak kekurangan juga ya. Hai, selamat datang di tutorial penggunaan Massive Open Online Course atau MOOC.
MOOC adalah sistem pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga Surabaya. Di dalamnya terdapat berbagai pelatihan yang dapat diakses secara murah maupun gratis. Kali ini, bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, MOOC akan mengadakan pelatihan tutorial ETBM untuk masyarakat khususnya yang berada di Kota Surabaya. Cara menggunakan MOOC sangatlah mudah. Kalian hanya perlu mengakses mooc.unair.ac.id. Kemudian, silakan klik daftar untuk jadi anggota baru. Selanjutnya, silakan isi informasi yang diperlukan pada halaman ini. Klik buat keanggotaan baru. Langkah berikutnya, silahkan buka email yang telah kalian daftarkan. Kemudian buka email seperti pada halaman dan klik link konfirmasi yang ada pada email tersebut. Secara otomatis kalian akan terhubung ke MOOC, kemudian klik kursus. Selanjutnya silakan login menggunakan nama dan password yang telah kalian daftarkan. Lengkapi informasi diri pada halaman ini dan jangan lupa untuk mengunggah foto kalian agar ditampilkan di dalam profil. Untuk pilihan lainnya, kalian bisa klik pojok kanan atas. Di sana ada pilihan profil, nilai-nilai, pesan-pesan, dan yang terakhir ada pilihan preferensi untuk pengaturan profil kalian. Untuk pencarian, silahkan klik MOOC dan scroll sampai ke bawah. Kemudian kalian akan menemukan kolom pencarian. Silahkan ketik tutorial Moodle TBM, kemudian klik cari. Tutorial Moodle TBM Dispusip Surabaya adalah pelatihan pembelajaran daring yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Untuk mengaksesnya, silahkan klik tulisan berwarna biru. Kemudian, silahkan masukkan kunci pendaftaran dan klik daftarkan saya. Selamat, kalian telah masuk ke dalam kelas tutorial Moodle TBM. Kelas ini terbagi dalam 4 tema besar, yaitu penulisan kreatif, mendongeng, prakarya, dan multimedia yang disusun oleh tim pustakawan Dispusip dipandu tim tutor dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Di dalam MOOC ada banyak sekali fitur yang dapat kalian manfaatkan. Yang pertama, ada fitur download atau unduh materi pelajaran yang ada di dalam sebuah kelas. Caranya sangat mudah. Silahkan klik tulisan berwarna biru pada tulisan materi, kemudian klik download. Yang kedua, kalian juga bisa mencentang kotak-kotak kosong di bagian kanan sebagai tanda bahwa kalian telah mengerjakan sebuah kuis ataupun melaksanakan perintah-perintah yang ada di tulisan sebelah kirinya. Selanjutnya, ada fitur chat yang dapat dimanfaatkan untuk presensi ataupun pemberian materi oleh para tutor. Kalian juga bisa menyapa teman-teman maupun tutor melalui fitur chat ini. Para pengajar di Moodle juga menyediakan kuis-kuis untuk dikerjakan oleh kalian. Sangat seru bukan? Caranya sangat mudah. Tapi kuis ini hanya bisa diakses di waktu-waktu tertentu. Para pengajar di pelatihan ini juga telah menyediakan link Google Drive untuk mengetahui proses belajar kalian selama pelatihan. Selain itu, link ini juga berfungsi untuk mengunggah tugas-tugas yang telah kalian kerjakan. Sampai di sini video tutorial ini. Sampai jumpa lagi. Yang kedua juga ada beberapa sistem komunikasi yang tidak bisa digantikan oleh digital. Karena kita membimbing anak itu tidak hanya semata-mata bagaimana kita memindahkan pengetahuan kepada mereka, tetapi bagaimana kita membimbing, ya bagaimana kita secara fisik itu bisa dirasakan kehadirannya oleh mereka. Nah, petugas perpustakaan ini berusaha untuk menjadikan mereka itu tempat belajar, tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi fisiknya juga bisa hadir di mereka.
Ini kenapa kemudian pemerintah Kota Surabaya itu punya policy yang barangkali memang agak ekstrim mungkin ya, karena di Indonesia ini mungkin kota yang punya perpustakaan dalam bentuk perpustakaan kota seperti Rungkut ini maupun taman bacaan yang paling banyak itu ya di Surabaya ini, karena sekarang kita mempunyai jumlah perpustakaan dan TBM itu sekitar 531 ya, di atas 500 sekarang ini. Dan untuk mengelola ini memang dibutuhkan petugas-petugas yang punya kompetensi baik gitu ya. Tetapi mendorong mereka datang ke perpustakaan itu tidak mudah, karena saingannya adalah gadget yang ada di tangan, yang mereka tinggal buka, mereka bisa buka apapun begitu. Nah ini makanya petugas-petugas ini kita lengkapi dengan pengetahuan ya, selain pengetahuan yang sifatnya bagaimana mereka itu bisa menarik ketika mengajar. Jadi salah satunya adalah mengkombinasikan antara belajar secara baca biasa, terus kemudian yang namanya belajar dengan membaca dengan suara nyaring atau read aloud. Juga mereka harus bisa masuk ke dunia milenial. Jadi mereka harus memanfaatkan media sosial juga, karena disitulah anak-anak itu biasa masuk. Nah, biasanya memang anak-anak itu akan tertarik apabila misalnya membaca buku itu kemudian divisualisasikan. Jadi para pendongeng ya yang ada di perpustakaan ini adalah berusaha memvisualisasikan apa yang ada di dalam buku. Ya, sebenarnya dongeng ini sesuatu yang menurut kita dulu sebenarnya cukup menarik. Ya, artinya dulu ini yang namanya anak-anak zaman dulu orang tua itu biasa kalau anak mau tidur didongengkan dan sebagainya. Yang ini semakin kesini mendongeng ini tambah lama tambah agak mulai ditinggalkan, karena orang tua sebenarnya mereka itu punya waktu banyak, sebenarnya mendongeng itu sebenarnya punya waktu banyak, tetapi banyak yang nggak pede mendongeng kepada anak, itu nggak cukup pede menyerahkan kepada gadget. Jadi petugas-petugas kita akhirnya untuk menarik itu harus mengkombinasikan itu. Bagaimana TBM itu juga menarik. Makanya sekarang perpustakaan itu tidak lagi didesain sebagai tempat yang sakral. Mereka harus duduk, baca, diem, tenang, begitu enggak. Jadi perpustakaan juga didesain mereka bisa berdiskusi. Mereka bisa pokoknya nggak teriak-teriak lah begitu ya. Jadi didesain juga ruangannya bukan sebagai semacam ruang kelas sekolah, meja berjajar begitu. Jadi kita kombinasi ya, seperti di Rungkut ini ya ada sofa, ada tempat duduk, yang ini ada lesehan, kemudian juga penataan buku diusahakan menarik ya. Selain itu juga dikombinasikan dengan sistem komunikasi yang sifatnya digital. Jadi itu adalah usaha-usaha bagaimana anak-anak itu tetap kerasan di perpustakaan. Karena perpustakaan ini punya kelebihan dibandingkan dengan yang sifatnya digital. Karena digital ini nggak ada yang filter. Kalau perpustakaan dengan petugas-petugas kita lebih bisa memfilter lah apa sebenarnya bahan bacaan yang sesuai dengan anak. Ini kan dihentikan sementara nih Pak, kalau selama pandemi ini apa nih Pak kegiatan yang menarik yang dilakukan? Sebenarnya perpustakaan secara digital itu sudah menjadi sesuatu yang kita ketahui, artinya kita sudah menyiapkan itu. Tetapi pandemi ini betul-betul sesuatu yang cukup mengagetkan bagi kita, karena 1 tahun yang lalu kita tidak pernah menyangka akan ada kejadian yang memang seperti ini gitu ya. Jadi ini membuat kita betul-betul harus berimprovisasi bagaimana sekarang menghadapi situasi yang banyak sekali kendala-kendala yang biasanya itu memang menjadi cara kita untuk mendidik anak. Acara-acara kita di perpustakaan, di TBM itu biasanya yang mengumpulkan anak, kita mendongeng bareng-bareng, ya menyanyi bareng dan sebagainya, yang itu tidak memungkinkan di era pandemi ini. Makanya sekarang kita merancang bagaimana misinya itu nyampe, tetapi dengan metodologi yang kita sesuaikan. Ya, jadi mereka baca tetap harus bisa baca, karena baca itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Nah, ya kita dorong, kita punya program yang namanya kita dorong untuk perpustakaan digital kita. Kita punya program yang namanya Deals atau tempe terasi, yaitu mereka bisa membuka koleksi dari website kita.
Yang kedua, kalau selama ini teman-teman petugas itu mengajari menulis, mendongeng, membimbing mereka secara langsung, nah sekarang melalui media-media sosial. Jadi semua petugas, semua TBM itu kita haruskan semua harus punya Instagram dan harus aktif. Tidak boleh tidak. Petugas harus juga mempunyai media sosial untuk pembelajaran itu. Kita juga setelah kemarin program DILS, kita mengembangkan yang namanya eWalls atau disebut dengan Taman Kalimas, tempat pembelajaran mereka menulis, mendongeng dan sebagainya secara elektronik. Jadi ini adalah platform di mana mereka bisa belajar menulis dan sebagainya, mendongeng. Nanti mereka memasukkan di aplikasi kita, kemudian dibimbing oleh mereka sampai mereka bisa, dan kalau memang sudah grade-nya sudah memenuhi syarat, itu akan diterbitkan. Dan alhamdulillah program eWalls atau Taman Kalimas yang kita launching sekitar bulan Agustus 2019, ya ini berarti hampir setahun. Itu karya yang masuk ke situ itu sudah hampir 2000-an, ya, baik dari petugas maupun dari anak. 2000 karya. Ya. Nah, buku-bukunya sudah ada banyak yang bisa diterbitkan melalui itu. Ini adalah contoh beberapa buku hasil bimbingan teman-teman, ya, dari anak-anak yang kita didik. Jadi dengan aplikasi itu nanti hasil karya tulisan misalnya itu bisa langsung kita, kalau yang sudah memenuhi syarat bisa langsung jadi e-book, dan yang bagus memenuhi syarat penerbitan kita kerjasama dengan penerbit untuk diterbitkan. Jadi itu adalah usaha-usaha kita di masa pandemi ini. Selain itu juga mereka punya event-event lah secara daring, karena masing-masing harus punya itu. Ya. Berarti untuk di masa pandemi ini memang memaksimalkan digital gitu ya, termasuk DILS tadi ya. Iya. Untuk program selanjutnya nih Pak, akan ada sesuatu yang baru nggak sih Pak dari diskusi ini Pak? Kita memang sudah punya planning. Jadi setiap tahun kita harus punya produk unggulan. Ya, kalau 2018 akhir sampai awal 2019 itu adalah DILS yang kita unsurkan. Kemudian pertengahan 2019 sampai awal 2020 ini adalah eWalls atau Taman Kalimas. Jadi itu yang bagaimana kita mendidik anak-anak melalui sistem aplikasi yang berbasis pada internet, penulisan dan sebagainya. Dengan aplikasi itu kita bisa membuat record anak itu belajar menulis mulai dari nol sampai begitu diterbitkan. Kita punya database anaknya, kita punya database karyanya, mulai dia belajar sampai dia itu kita punya record semua. Ya. Nah, selain itu nanti ini terkait dengan pengembangan program eWalls atau Taman Kalimas ini, kita sekarang bekerja sama dengan UNER, ya, Fakultas Ilmu Budaya, ya, dengan sistem Moodle. Nanti ya, teman-teman akan menjelaskan yang mengkombinasikan bagaimana kita merancang sistem pembelajaran secara elektronik, e-learning. Nah, ini program ini baru di launching beberapa, ya mungkin sekitar satu setengah bulan yang lalu. Ini adalah model e-learning bagaimana kita bisa mengadakan sistem pembelajaran kepada masyarakat berbasis pada internet, dan kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Di minggu-minggu ini kita juga sudah meluncurkan yang namanya diskusi virtual. Diskusi virtual itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengetahui, ya, datang secara virtual mengetahui isi perpustakaan, baik perpustakaan yang ada di perusahaan kota maupun di TBM plus kearsipan. Nah, diskusi virtual ini sebenarnya menggabungkan arsip dan perpustakaan. Ini dua urusan sebenarnya, tapi sebenarnya ini sangat berdekatan. Nah, biasanya arsip itu masyarakat itu kalau apa ya, dengar kata arsip itu adalah sesuatu yang tidak menarik lah begitu ya. Arsip itu. Padahal sebenarnya arsip inilah yang menjadi dasar sebenarnya bagaimana negara itu tumbuh, kota itu tumbuh. Surabaya ini tumbuh sedemikian besar seperti ini, tentu nggak tiba-tiba BIM Salabim menjadi besar seperti ini.
ada proses-proses panjang gitu ya, bagaimana Darmo berkembang, bagaimana Gubeng berkembang, bagaimana daerah Jembatan Merah berkembang. Nah itu adalah potret sejarah yang kalau memang tidak dikemas betul, anak-anak sekarang nggak akan tahu bahwa Jembatan Merah itu punya sejarah panjang di belakang, dulu pertempuran bagaimana 10 November dan sebagainya. Nah juga arsip-arsip yang ada di kota ini, baik ada foto, ada video dan sebagainya. Ini kan sebenarnya cukup menarik sebenarnya kalau disajikan kepada mereka. Cuman karena tempatnya itu tempat arsip, nah itu jarang ada yang berkunjung. Nah ini kita coba integrasikan bagaimana mereka bisa berkunjung ke perpustakaan, selain melihat buku juga melihat sejarah dari sisi bukti-bukti otentik. Nah ini memang aplikasi ini sedang kita susun ya, nanti bisa secara draftnya nanti bisa dilihat seperti apa, tapi intinya adalah bagaimana mereka bisa datang ke sini, misalnya ini perpustakaan, mereka datang bisa lewat komputer persis seperti dia masuk, nanti ada gambar perpustakaan, dia masuk, nanti dia mengisi buku tamu, dia nanti bisa lihat rain isinya apa, sinopsis, ada bukunya apa dan sebagainya itu. Terus nah, yang cukup menarik adalah selain buku-buku, mereka juga bisa melihat aktivitas seluruh petugas yang ada. Tadi misalnya di sini kita punya pendongeng, misalnya Mbak Nobita, dia petugas TPM, tapi dia juga merupakan pendongeng. Kegiatan-kegiatan dia di perpustakaan maupun di luar bisa dilihat juga. Apa sih kegiatannya petugas itu dan sebagainya. Arsip juga begitu, nanti masuk ke kantor arsip, misalnya ada foto Jembatan Merah, ketika diklik Jembatan Merah itu ada apa sih, foto zaman dulu seperti apa, peristiwa yang ada. Jadi mereka tidak harus datang, tetapi mereka bisa melihat secara virtual. Itu yang ini yang sedang kita susun. Ya ini mudah-mudahan nanti bisa masyarakat dengan masa-masa seperti ini tetap bisa berkunjung ke perpustakaan dan kearsipan. Ya. Tetap seru ya Pak ya? Insya Allah seru. Bapak sendiri harapan di Hari Anak Nasional apa nih Pak? Ya, kita berharap sebenarnya dalam kondisi apapun, ya, dengan semua keterbatasan yang ada sekarang, anak tetap bisa tumbuh secara normal, anak tetap bisa berkembang dengan baik, anak tetap bisa mendapat informasi secara baik, karena dengan ada di rumah memang tetap ada hal-hal yang tidak bisa mereka dapat ya. Tidak seperti situasi normal ya, misalnya bagaimana mereka bersosialisasi secara langsung dan sebagainya. Nah kita berharap karena sekarang kita mengandalkan digital, bagaimana sekarang digital ini bisa membuat program-program yang paling tidak secara psikologis itu mereka itu tidak merasa menjadi orang yang sendiri di rumah gitu, tetap mereka punya teman dan sebagainya. Makanya kita berharap petugas-petugas kita juga secara intens terus berkomunikasi dengan mereka supaya mereka tetap merasa bahwa saya ada yang membimbing, saya ada tempat untuk curhat dan sebagainya. Jadi kita berharap masa-masa yang seperti ini mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan tetap terlindungi meskipun dia berada di mana. Karena kan kalau menurut ya beberapa literatur kadang-kadang kekerasan itu justru terjadi di rumah dan sebagainya. Nah, dengan cara yang seperti ini masyarakat juga semakin sadar dan sebagainya, lingkungan dimanapun dia berada itu tetap bisa menjaga anak itu tetap bisa tumbuh dengan baik dan dia tidak mendapat semacam kekerasan lah dimanapun dia ada. Saya kira itu. Ya, itulah tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, Bapak Musdik Ali. Semoga di momen Hari Anak Nasional ini kita bisa lebih memperhatikan anak-anak, tidak hanya soal literasi tapi juga hal-hal yang lain. Sekian dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan.